Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dari UPT SMA Negeri 8 Bilar. Untuk efektifnya waktu, saya persilakan dengan Allah. Atas kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator sekaligus Kepala UPT SD 141 Pindrang, saya ucapkan banyak terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya terpilih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelum saya masuk di materi, pertama saya perkenalkan diri. Saya Sumarni dari UPT SMA Negeri 8 Pindrang. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Nahira selaku tuan rumah, Bapak Kepala Sekolah SD 225, terima kasih, dan rekan-rekan CGP Angkatan 8 yang telah mengajak saya bergabung dalam aksi nyata diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif di sekolah. Baik, langsung saja untuk materi yang telah diberikan kepada rekan-rekan. Saya akan membawakan materi singkat tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi kepada peserta didik kita. Nah, di mana apa sih yang dimaksud daripada motivasi itu sendiri? Yaitu serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik, untuk mencapai tujuan yang akan kita capai. Dalam hal ini misalnya kita seorang pendidik ingin memberikan motivasi kepada peserta didik kita. Secara otomatis kita selalu memberikan motivasi, ayo kalian harus rajin ke sekolah, kalau mau dapat nilai yang bagus kerjakan tugasnya dengan baik, harus rajin dan sebagainya. Itu selalu yang kita munculkan kepada peserta didik kita. Nah, untuk materi teori motivasi ini sendiri, menurut Diane Gossen pada bukunya Restoration School Discipline, ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini yang pertama. Terkadang kita supaya meregangkan otot-otot kita stretching dulu. Ya, mungkin biasa teman-teman CGP atau teman-teman guru yang ada di sini memberikan stretching kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Anu saja ya. Kalau saya bilang tepuk 1, satu kali tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Saya nggak bilang tepuk. Nah, saya ulangi. Tepuk 1, tepuk 3, 2. Berarti masih banyak yang kurang fokus ya. Saya kan udah bilang tepuk. Oh, ngantuk. Ya, diulangi lagi supaya tambah semangat. Jadi kalau saya bilang tepuk 1, ditepuk. Tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3. Oh iya. Jadi, iya benar sekali. Saya ulangi lagi satu kali. Tepuk 3, 1. Oke, luar biasa. Tangan semuanya. Iya, alhamdulillah. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, terkadang ada peserta didik kita sebentar lagi ke sekolah deh, jam 7 aja mau membersihkan, nanti dapat hadiah dari ibu guru misalnya, ya itu. Kemudian kita tanpa menyadari bahwa sebenarnya motivasi yang kedua ini kita dapat menghambat motivasi intrinsik yang ada pada diri peserta didik. Ketika kita selalu sering mendapatkan penghargaan, terkadang misalnya peserta didik kita atau siswa kita, saya harus benar jawabanku karena dapat 100. Dengan berbagai cara dia dapat melakukan tindakan atau perilaku-perilaku untuk mendapatkan nilai 100. Jadi mesti kita selalu mengiming-imingkan penghargaan atau imbalan atau kepada peserta didik kita. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah sebenarnya motivasi yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita. Kenapa? Karena motivasi juga motivasi dari luar. Nah, yang ketiga inilah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik, yaitu motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, itu adalah 3 teori motivasi menurut Diane Gossen dalam bukunya Restoration School Discipline. Kemudian yang kedua, kita masuk materi hukuman dan penghargaan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah atau bahkan sering memberikan misalnya, kenapa kau pukul teman? Misalnya anak-anak berkelahi, kita selalu memberikan hukuman.
sebenarnya apa yang telah disampaikan tadi rekan kita sebelumnya Bunda Hira, bahwa sebenarnya peserta didik itu tidak hanya menuntut, tetapi menuntun. Jadi bagaimana kita menuntun peserta didik kita sesuai dengan kodratnya. Karena sebenarnya siswa atau peserta didik itu sudah ada goresan-goresan yang ada pada dirinya. Tinggal bagaimana kita sebagai pendidik untuk menebalkan tulisan itu, menuntun peserta didik kita membawa supaya terbentuk karakter yang baik. Nah, inilah yang akan kita tanamkan di modul 1.4 dalam hal ini adalah budaya positif. Satu orang, dua orang, silakan. Jadi tindakan Pak Sino membuat anak tersebut dia merasa malu dan merasa tersisih dari teman-temannya karena dia langsung menegur pada saat ada di hadapan teman-temannya. Terima kasih Bu. Iya, luar biasa, luar hebat kita. Terima kasih Pak. Iya, benar sekali. Aplaus sekali untuk Bapak tadi. Ya, jadi benar sekali. Tindakan yang dilakukan Pak Seno itu adalah tindakan pada posisi pembuku. Nanti mungkin ada teman yang menjelaskan posisi kontrol seorang guru. Ada 5, nanti ada tim ahli yang akan menjelaskan lebih khusus. Yang kedua, kira-kira menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA ini adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi sebuah hukuman ya, jelas sekali karena dia menghukum IPA untuk naik ke atas menunjuk hidungnya. Iya, benar sekali. Oke, itu tentang hukuman dan penghargaan. Tentang restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan restitusi? Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosdan tahun 2004. Nah, kemudian restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengerjakan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, ada tujuannya, ada budaya positif yang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum masuk tahun ajaran baru, kita memang dianjurkan untuk membuat yang namanya keyakinan kelas. Supaya jadi bukan mungkin Bapak Ibu sudah pernah melakukan dan sering melakukan ini yang biasa kita sebut dengan kesepakatan kelas, yang mungkin diubah namanya keyakinan kelas. Jadi apa sih perbedaan antara keyakinan dengan kesepakatan kelas? Sebenarnya sama-sama untuk mencapai tujuan yang bermanfaat dalam hal ini, tetapi berbeda. Kalau kesepakatan hanya disepakati bersama, ada sebab dan akibat. Tetapi kalau keyakinan kelas yang kita buat, insya Allah ini akan berdampak positif kepada peserta didik. Kenapa? Karena keyakinan kelas merupakan sudah mendaradai atau mendalam menjadi keyakinan intrinsik oleh peserta didik kita. Jadi dengan DC misalnya terjadi perkelahian antara mereka, bagaimana kita menyelesaikan perkelahian tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Oke, itu barangkali materi singkat yang sempat saya bawakan tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi paparan materi tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi dari CGP Angkatan 8 atas nama Sumarni SSI. Mungkin yang perlu kita garis bawahi dari materi yang disampaikan oleh Sumarni tadi bahwa restitusi itu membantu murid menjadi lebih baik, memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi intinya di sini pada saat anak-anak kita berbuat salah tidak dipojokkan, tetapi membantu mereka untuk mengarah ke lebih baik. Demikian dari saya. Kita aplaus untuk CGP Angkatan 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Keyakinan kelas. Yang sudah kita buat bersama, yang pertama adalah melaksanakan ibadah secara rutin. Nah, nilai kebajikan yang ada di situ adalah nilai religius. Kemudian yang kedua, meja digunakan untuk belajar. Berarti nilai kebajikan yang tercipta di sini adalah nilai disiplin. Kemudian yang ketiga adalah saling menghargai, adab, taat.
dengan budaya kita yang ada bahwa kita harus saling menghargai. Yang keempat, tolong menolong. Berarti nilai kebajikan di sini adalah nilai kerjasama, nilai tolong menolong. Yang kelima, piket. Yang piket itu harus cepat datang, kemudian lambat pulang. Nah, berarti nilai kebajikannya di sini adalah nilai budaya disiplin. Jadi anak-anakku semua harus disiplin. Yang sudah di kesepakatan piket cepat datang, tetapi tidak boleh juga cepat pulang, namanya lambat pulang. Kebersihan. Nah, nilai yang akan kita tanamkan di sini, nilai kebajikan adalah kesehatan tak. Kalau bersih kelas tak, maka itu akan berdampak ke kita sendiri bahwa kita akan sehat, kita akan pikirannya pada saat belajar jernih, fresh belajar, moodnya bagus karena sekeliling kita bersih. Kemudian yang ketujuh, apa nih? Yurannya tepat waktu. Ini nilai disiplin. 8, konsisten dalam belajar, yaitu nilainya taat. 9, saling berbagi. Dalam hal ini adalah nilai toleransi. Dan yang terakhir, ketika meminjam buku, mengembalikan buku yang telah dipinjam. Berarti nilai yang akan ditanamkan di sini adalah tanggung jawab. Oke. Dan ingat ya, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama ada 10. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian bin Ajang dari SMA Negeri 8 Pindrang. Saya merupakan salah satu siswa di SMA Negeri 8 Pindrang yang telah menerapkan keyakinan kelas di dalam kelas kami. Dan menurut saya keyakinan kelas ini sangat membantu kami dalam menjalankan proses pembelajaran dalam kelas. Karena keyakinan kelas ini atau aturan yang ada di kelas, siswa sendiri membuat, jadi kita nyaman dengan keputusan yang ada pada keyakinan kelas. Dan semoga keyakinan kelas yang kami bikin dapat membantu kelancaran proses pembelajaran di dalam kelas kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.